Silakan duduk Bapak Ibu. Saya beta lupa kacamata ya ini, jadi nanti kalau ada yang kesulitan baca saya dimaafkan ya. Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini yang diambil nanti oleh ketika Yohanes Pembaptis muncul ya. Ini ayat ini adalah nubuat tentang itu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kita malam hari ini saudara-saudara akan belajar di bawah judul ketika Tuhan hadir. Apa yang akan terjadi? Ketika tim gereja kemarin saya bersama rombongan ke Lumajang, saudara-saudara. Jadi hari itu adalah kalau dengan Pak Eko, kakak saya sudah biasa. Dengan Pak Pur, mungkin kalau menginap baru itu. Dengan Pak Sun Yen juga baru itu. Ya ada beberapa hal yang baru saudara yang saya ketahui dari teman-teman saya ini, karena biasanya tidak biasa ya kita sampai nginep di satu tempat bersama-sama ya. Ternyata ada yang tidurnya itu kalau tidur menyalakan mesin diesel yang gitu kan. Ada yang raja kentut, terus ada yang membalas ya. Raja kentutnya kalau kentutnya kayak plastik meledos, dus gitu. Dibalas sama dong gitu. Terus tot gitu ya. Balas-balasan saudara. Nah, itu jadi malam itu kita menginap di Lumajang di sebuah gereja Pantai Kosta di Indonesia. Bangunannya bagus ya kalau saudara lihat fotonya. Itu berada di hutan lindung saudara. Daerahnya sepi banget, sepi sekali. Jadi ketika kami hadir di daerah itu, kami membuat kegaduhan ya di antara kita karena kami tertawa, ya, kami ngorok, ya, tadi ya, kentut dan sebagainya, heboh sekali pokoknya. Nah, ketika kami hadir jadi meriah ya, suasana yang sepi terpecah. Itu ketika kami hadir. Nah sekarang kita akan mulai masuk ketika iblis hadir. Ya, ketika iblis hadir di Taman Eden mulai muncul, memang manusia diciptakan setelah iblis atau Lucifer, malaikat jatuh ke dalam dosa. Hari Minggu pagi sudah saya bahas. Silahkan nanti saudara putar yang di ibadah pagi ya, mengapa malaikat jatuh di dalam dosa, padahal itu mengherankan malaikat yang di surga, di tempat yang suci, tetapi jatuh di dalam dosa. Ya, setelah iblis jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia dan iblis ini hadir di Taman Eden. Dan apa yang terjadi ketika iblis ini hadir, saudara-saudara, di Taman Eden, saudara tahu, ia menimbulkan banyak kerusakan. Iblis itu mengotori, iblis itu membelenggu seseorang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Martin Luther berkata demikian, aku adalah musuh terbesar bagi lalat. Ketika aku punya sebuah buku yang baik, mereka berkumpul di atasnya dan berbaris dan menuruninya dan mengotorinya. Sama halnya dengan iblis, ketika hati kita sangat murni, ya, ia datang dan mengotorinya. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jarang kemurnian itu ada di dalam hati kita.
Setiap kita bahkan di dalam pelayanan ya, di dalam ibadah, bagian-bagian yang seharusnya seperti lagu NP ku ingin hati yang suci murni, awalnya ketika kita melayani motivasinya murni awalnya. Bukan untuk kita, bukan untuk kebesaran kita, bukan untuk diri kita, tapi semua soli Deo Gloria. Semua bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya Tuhan. Itu awalnya ketika murni. Tapi di dalam pelayanan, saudara, ego mulai muncul. Ego mulai muncul seringkali. Bukan lagi dia yang semakin besar, tetapi tanpa sadar, aku yang semakin besar. Itulah yang dimaksud Martin Luther, saudara. Iblis itu mengotori, tidak akan membiarkan sesuatu yang bersih itu terus menerus bersih. Dia akan membuat kotor, ya, membuat kotor. Yang dulunya ibadah itu murni, karena benar-benar kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita mengasihi Dia, kita telah ditebus. Kita berkata, khotbah minggu pagi saya sama, ya Yesus, minggu sore, ya Yesusku berjanji setia padamu. Ketika kita berjanji itu janjinya murni. Janjinya murni awalnya, tapi iblis tidak akan membiarkan. Sehingga janji itu tidak dikotori, sehingga menjadi janji yang tidak murni lagi. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak dapat menerapkan, memenuhi janji-janji yang diucapkan kepada Tuhan. Nah, kita melihat, saudara-saudaraku, iblis datang untuk menghadirkan kenajisan, kecemaran, kerusakan, ketidaktaatan kepada Tuhan, kebohongan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan di dalam pelayanan ya, di situ di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4, orang memberi persembahan loh. Jemaat mula-mula itu memberi persembahan murni, saudara. Ini harta yang kami miliki, ini kami persembahkan, ini sebagian harta kami persembahkan. Muncullah Ananias yang mula-mula muncul, ini hasil penjualan, seluruh penjualan tanah kami persembahkan, padahal cuma sebagian, mulai tidak murni. Ya, mulai tidak murni. Kita pun mungkin ketika memasukkan di kotak perpuluhan, ada kotak judulnya perpuluhan. Pertanyaannya apakah benar itu 1/10 gitu ya. Pertanyaannya kan seperti itu. Awalnya kita murni 1/10 sih dulu. Tapi lama-lama iblis tidak akan membiarkan, saudara. Nanti jadi tidak 1/10 lagi itu. Tapi tak bagi kok. Banyak pengusaha-pengusaha itu biasanya kalau perpuluhan sudah ceritanya banyak pendeta ya. Ini bukan pengusaha di gereja kita ya. Pengusaha di yang kaya raya itu kalau memberi perpuluhan mestinya 1 miliar atau 100 juta. Tetapi kalau 100 juta, wah keenaan gereja, jadi dibagi. Ya, yang untuk gereja 10 juta saja, nanti 10 juta nyumbang Natal Bamak, 10 juta untuk ini dibagi gitu, padahal itu perpuluhan. Perpuluhan itu sesungguhnya benar-benar bawalah persembahan perpuluhan ke rumah perbendaharaanku. Gereja itu banyak kebutuhannya loh saudara. Ya. Banyak sekali. Ketika saya di Grogol, sekali lagi ya, saya ketika pergi itu, kas gereja itu 2 miliar. Mau saudara, gede ya, bangunnya sekolah, saudara, ketika renovasi sekolah lebih dari itu, 2 miliar itu kurang. Berapa cabang yang harus dilayani. Ya. Awalnya murni, lalu logika kita mulai berjalan. Makanya saudara Martin Luther tadi berkata seperti itu ya. Ketika hati kita sangat murni, ia datang dan mengotorinya. Ketika kami berada di savana, di pantai Lumajang, ini banyak hal-hal indah saudara. Ini ditayangkan gambarnya. Mana Pak Pur? Wah ini bukan dari Google, ini jepretannya siapa? Bulani ya, atau Pak Pur saya kurang tahu ini. Ini savana asli, jadi memang kalau saudara cari di Google tempat wisatanya tidak ada, karena ini masih perawan, jadi belum dibuka resmi.
Jadi kalau saudara lihat foto-foto kami kemarin itu di savana ini asli, ya, asli. Ya. Nah di tempat itu saudara-saudara indah, menyenangkan ya untuk foto bagus, tapi ada sayangnya saudara. Yaitu kayak simbol iblis tadi. Iblis tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang baik itu terus baik. Tidak akan dibiarkan saudara. Ada rumput di situ. Seperti rumput tapi bukan rumput. Ya, kami itu rumputnya kelihatannya kalau saudara lihat seperti rumput mekar-mekar gitu, daunnya tetapi itu runcing tajam sekali. Lalu yang kedua saudara, tidak usah ketusuk. Saudara mendekati, menyenggol darat dekat itu gatal sekali kulit. Kulit saya itu pakai jin saudara. Itu tembus sampai ke dalam gatalnya ini apa tuh saudara? Pak Pur juga bilang, aduh gatal kabeh awakku. Nah, di tempat yang indah sayangnya ada gangguannya ya. Ada hal yang tidak menyenangkan. Nah itu rumput itu adalah gambaran kehadiran iblis saudara. Membuat kita itu sesungguhnya tidak terus-menerus dapat dalam kondisi baik. Tidak membiarkan kita ini dalam kondisi terus-menerus baik. Oleh karena itu Bavinck di dalam sejarah kerajaan Allah berkata, saudara, dunia dan manusia datang dari tangan Tuhan dalam keadaan yang sangat baik. Ini berkali-kali saya kutip ya. Namun iblis tidak membiarkan itu semuanya baik. Manusia itu baik, semua baik saudara. Semuanya baik, dunia ini baik. Ya, seks baik. Rumah tangga baik, semua baik awalnya. Tapi iblis tidak pernah membiarkan. Ya. Iblis tidak membiarkan dan merusak semuanya itu. Dan akhirnya dosa terus berkembang sampai kepada pembunuhan Habel. Kain membunuh Habel. Mulai ada kebencian di sana. Lalu ada kesombongan menara Babel. Dan terus menerus manusia semakin rusak. Baru sampai Kejadian pasal 6 itu sudah ada ayat yang menulis manusia semakin rusak di hadapan Tuhan. Nah itu kalau iblis hadir. Kita sudah banyak tahu ya. Nah sekarang yang tema kan tadi judul khotbah sore hari ini adalah ketika Tuhan hadir. Kalau iblis hadir seperti itulah yang terjadi. Kerusakan, keburukan, kenajisan terus ya. Lalu apa yang terjadi kalau Tuhan yang hadir? Tuhan yang hadir ini, saudara-saudara, kita mesti sepakati dulu artinya ya. Artinya ini bukan kiamat. Tuhan hadir yang kedua, atau pada hari kiamat Yesus hadir kalau itu selesai. Atau juga bukan artinya ada kemarin itu saya sempat ngobrol beberapa waktu yang lalu dengan seorang hamba Tuhan. Jadi kami itu biasanya melakukan penyembahan untuk mengundang hadirat Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan turun. Kelihatannya bagus ya, mengundang hadirat Tuhan turun. Tapi dalam pikiran saya kok kayak ngundang Jai Langkung ya. Kami nek mau ngundang Jai Langkung itu nyanyi dulu ya. Sudah irus sama bambunya disiapkan lalu kita nyanyi Jai Langkung. Nah, puji-pujian tuh kayak gitu menghadirkan menghadirkan rohnya, tapi bukan roh Jai Langkung tapi rohnya Tuhan. Wah, bukankah roh Tuhan sudah ada pada kita? Kenapa mengundang Roh Kudus turun? Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Kita sudah berkali-kali mengutipi roh yang di dalam diri kita jauh lebih besar. Lah kok tidak diundang turun? Bukankah Allah Tritunggal ketika Roh Kudus hadir, Allah yang Bapa di situ, hadirat Tuhan Yesus juga pasti di situ. Ya karena Tritunggal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang kita maksudkan kehadiran Tuhan itu bukan kehadiran yang Tuhan hadir di dalam hidup kita seperti itu juga. Ya, karena Tuhan jelas sudah hadir. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa yang terjadi
Ketika Tuhan hadir, ini bisa berlaku, pertama saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lihat ya, makna-maknanya bukan yang seperti itu. Di dalam ayat yang ketiga, Yesaya pasal 40, dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, saudara, ini memang ayat ini bernubuat tentang apa, saudara? Hadirnya pertolongan Tuhan. Umat Tuhan Yesaya ini sebenarnya bernubuat ayat ini, Israel sedang dalam perbudakan di Babel selama 150 tahun dalam perbudakan di Babel. Orang diperbudak itu, saudara, bangsa pilihan diperbudak. Itu kayak bangsa yang ditinggalkan Allahnya. Memang kehadiran Roh Kudus zaman perjanjian lama berbeda dengan dalam perjanjian baru. Harus kita akui. Hanya orang-orang khusus yang pada waktu dalam perjanjian lama itu dikaruniai atau disebut kadang-kadang dengan bahasa dihinggapi Roh Kudus, Simson. Ya, ketika Roh Kudus meninggalkan dia lemah, tapi ketika Roh Kudus kembali dia kuat. Itu dalam perjanjian lama. Nah, makanya di dalam ibadah perjanjian lama di sana ada imam-imam, perantara. Tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, semua orang percaya dimiliki ya, dan memiliki Roh Kudus. Makanya terus ada perkataan yang menjadi keyakinan umat baptis, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, saudara dan saya sekarang imam-imam, bukan saya imamnya. Saya gembala sidang, bukan imam. Ya. Jadi dalam hal berdoa, saudara dapat menghampiri Tuhan karena saudara sudah punya Roh Tuhan sendiri. Ya. Jadi saya punya, saudara punya, orang-orang pilihan punya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam perjanjian lama memang ketika orang-orang Israel mulai menyembah berhala, mereka memang meninggalkan Allahnya. Makanya Allah membiarkan mereka dihajar, ditawan, dijajah, diperas, ya, disiksa, dianiaya oleh bangsa Babel. Kemudian menjelang akhir pelayanan Nabi Yesaya, dia mengucapkan ayat-ayat ini, saudara, dan ini nanti menjadi tanda munculnya Mesias juga di dalam Matius pasal 3 ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, karena ini Tuhan akan hadir, Tuhan akan muncul, segera akan muncul. Tuhan yang seperti menyembunyikan wajahnya, dia akan muncul. Ya, sebenarnya kita pun seringkali mengalami ya dalam arti alegoris ini ya. Tuhan sebenarnya selalu ada. Hanya seringkali kita tidak memiliki persekutuan dengan Dia. Kita seperti hidup sendirian. Menghadapi semua kehidupan sendirian. Menghadapi kepahitan sendirian. Karena apa? Karena kita memang tidak mau mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya bersama kita, di dalam diri kita, dekat dengan kita yang tidak melihat. Seringkali tahu saudara ketika sedang stres, melamun, didekati orang tidak tahu. Ketika disapa, dipegang bos, kamu tuh. Padahal sudah lama di dekat. Aku sering kini suwi loh. Awak murang lagi bu. Karena apa? Pikiran kita tidak terarah ke arah bukan ke sekeliling kita. Kita lagi terarah kepada masalah-masalah kita. Sehingga kita tidak mengalami. Nah, dalam arti ini saudara-saudaraku, Tuhan muncul, Tuhan hadir itu dalam konteks seperti ini ya. Jadi saudara-saudara seringkali terlena, terpaku
pada problem-problem, pada masalah-masalah saudara, dan sehingga saudara tidak menyadari Allah yang ada di dekat saudara, yang sudah bersama dengan saudara. Kalau dalam perjanjian lama memang pengertiannya betul-betul Allah meninggalkan. Meninggalkan pun tidak betul-betul ditinggalkan. Ya. Hanya Allah membiarkan sebetulnya. Lebih tepat katanya membiarkan. Sekarang pun sebetulnya Allah dekat dengan kita, seringkali kita juga dibiarkan, seolah-olah dibiarkan, padahal juga tidak dibiarkan. Karena memang kadang-kadang Allah sedang mendidik ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan itu kan dididik, dihajar. Makanya seperti dibiarkan. Padahal sebenarnya juga tidak biarkan karena Allah sedang mendidik kita. Nah, Leland Riken, saudara-saudara, dalam buku Kamus Gambaran Alkitab tentang pembebasan ini berkata demikian, saudara. Apabila pembuangan ini mirip dengan perbudakan di Mesir, maka pembebasan dalam Eksodus mirip dengan pemulihan Israel setelah pembuangan. Beberapa lukisan profetik tentang kemerdekaan merujuk kepada kembalinya sisa bangsa Israel secara literal ke tanah perjanjian. Tetapi dalam visi tentang milenium, penglihatan itu nampak meluas lingkupnya melampaui yang literal. Dalam kedua kasus, kembali ke negara itu berarti kembali kepada Tuhan. Nah, kalau dalam perjanjian lama makanya kita harus rada memilah pikiran kita, beda dengan perjanjian lama dengan beda dengan perjanjian baru ya, kondisinya memang sangat berbeda. Karena di dalam perjanjian baru ada peristiwa Pentakosta yang tadi saya sebutkan, Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita semua. Dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Dalam kedua kasus kembali ke negara, artinya saudara ketika ayat ini diucapkan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tuhan yang akan memimpin umatnya kembali ke negerinya. Kembali ke negerinya itu di dalam kamus di dalam gambaran tadi, kamus gambaran Alkitab, artinya kembali ke negerinya, pulang ke negerinya itu dari pembuangan, penjajahan di negeri Babel itu artinya kembali kepada Tuhan dan kemerdekaan adalah hasilnya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan muncul sekali lagi ya, konteksnya adalah ketika dia kembali menyapa kita, sebenarnya kita mungkin terlena tidak menggubris dia dalam hidup kita. Ya, karena orang sekarang itu sibuk dengan berbagai macam aktivitas sehingga kita tidak pernah menggubris dia. Ya. Kemudian saudara-saudaraku, Tuhan muncul menyapa kita. Dan dikatakan di situ saudara, kita berarti kita kembali kepada Tuhan, dan dampak dari kembali kepada Tuhan ini apa saudara? Kemerdekaan adalah hasilnya. Ya, jadi dibebaskan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, hasil dari apa saudara? Kembali kepada Tuhan adalah mengalami kemerdekaan. Seperti gambarannya adalah seperti perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang itu saudaraku yang dikasihi Tuhan seperti anak yang pergi meninggalkan bapaknya ya, bersenang-senang. Ya, menghabiskan harta kekayaan orang tuanya, itu yang disebut anak yang hilang. Nah, sebenarnya pulang dari pembuangan, Israel dibebaskan. Eksodus yang pertama dari Mesir, kedua dari Babel. Karena Israel itu mengalami pembuangan dua kali ya. Dulunya ditawan orang Mesir, yang kemudian dibebaskan Tuhan, menyembah berhala lagi, meninggalkan Tuhan, ditawan lagi di Babel, ya, dibebaskan lagi. Nah, kembali itu yang dimaksud saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran seperti anak yang hilang, kembali kepada pelukan bapaknya. Nah, itu yang terjadi saudara-saudara. Jadi kita ini seperti anak yang terhilang. Seringkali kita ini seperti anak yang terhilang, yang sedang hilang. Ya, sedang hilang. Di dalam musim corona ini banyak sekali iman yang hancur, saudara. Banyak iman yang hancur. Tandanya iman yang hancur, ada yang tetap sehat, ada sih. Gereja-gereja yang tetap sehat ada. Ya. Mereka beribadah, streaming, betul-betul streaming. Persembahan, betul-betul persembahan.
beribadahnya tenanan, serius. Tapi ada yang memang hancur bener-beneran. Ya, hancur beneran. Ini anak yang hilang. Nah, kalau seperti ini saudara-saudaraku sudah bisa kita katakan ya kayak tadi ya lagu apa ya, kehilangan wajah Tuhan. Bukan sebetulnya Tuhan tidak hilang sekali lagi ya. Hanya dia sudah mengabaikan Tuhan. Hatinya sudah tidak mengarah kepada Tuhan. Pikirannya sudah tidak mengarah kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal lain. Nah, inilah yang sekarang hilang itu tidak usah pergi jauh. Kita tetap di rumah, bahkan mungkin kita berada dekat dengan gereja, tapi kita terhilang dari gereja, dari Tuhan, maaf. Ya, terhilang dalam konteks seperti ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Erikson, saudara-saudara, di dalam menulis tentang awal penciptaan dan pembebasan, dia menulis sebagai berikut, saudara, gambar Alkitab tentang asal-usul manusia adalah bahwa Allah yang maha bijaksana, maha kuasa dan baik telah menciptakan umat manusia agar manusia mengasihi dan melayani Dia serta menikmati hubungan yang akrab dengannya. Ini loh saudara maksudnya penciptaan kita, supaya manusia itu agar manusia mengasihi, 2, melayani, 3, menikmati hubungan yang akrab. Ini awal menurut Erikson ya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia ini. Mari kita lihat. Pertama, mengasihi, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, kalau orang mengasihi itu saudara, saya perhatikan ya kalau orang sedang jatuh cinta, itu biasanya video call itu bisa berkali-kali sehari, lebih dari 7 kali. Dan setiap video call itu bisa tidak aja 1 menit, 2 menit, bisa setengah jam, 1 jam. Itu kalau orang sedang jatuh cinta. Pertanyaan saya, saudara dan saya mengasihi Tuhan, berapa kali saudara bicara dengan Tuhan? Ini dulu yang pertama. Ya. Berapa kali kita bicara dengan Tuhan? Berapa kali saudara berpikir tentang Tuhan dalam sehari? Lalu yang kedua, melayani. Melayani. Pelayanan kita seringkali hanya apa? Rabu ketika ada kegiatan gereja, itu pun kalau dijadwal. Bagaimana dalam keseharian kita? Apa yang kita, pelayanan apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Pelayanan itu tidak selalu harus berkunjung ya, kunjungan juga pelayanan ya, saudara mengunjungi, menelpon juga pelayanan, mendoakan juga pelayanan ya, tapi saudara menyembah Tuhan itu juga melayani. Nah, pertanyaannya berapa kali kita melayani Tuhan dalam sehari? Lalu yang ketiga tadi, menikmati hubungan yang akrab. Anak yang hilang tadi saudara, kehilangan dia bersenang-senang, dia senang hidupnya, senang dengan sesuatu yang lain tetapi bukan dengan bapaknya. Itu hilang. Ya, tetapi ketika anak yang hilang itu pulang, dipeluk oleh bapaknya dalam pelukannya. Nah, ini yang disebut menikmati lagi ini. Keakraban, menikmati kehangatan pelukan bapaknya. Dimeteraikan kembali, dikenakan cincin, diberikan jubah lagi. Ya, ini yang disebut tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kita mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Ketika Tuhan muncul dalam tanda kutip tadi ya saudara, karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Ketika Tuhan muncul dalam hidup kita, apa yang terjadi? Dibebaskan. Pembebasan itu berarti apa? Pulang apa? Kepada Tuhan. Pulang apa? Ke dalam pelukan Tuhan. Pulang apa? Pulang di dalam mengabdi kepada Tuhan. Pulang apa? Ya tadi sudah saya sebutkan. Berarti menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu ketika kita dibebaskan. Ya, ketika Tuhan muncul di dalam hidup kita, itu yang terjadi. Semalam Vandu, saudara-saudara, saya dari Lumajang sampai rumah jam berapa itu? Jam 10 malam.
Di jalan kita sudah kontak-kontakan, Vandu itu sakit ya. Berangkat agak membaik, kita sudah bawa Eldo, saya suruh membawa ke dokter BPJS pagi, Senin pagi saya berangkat ke Lumajang. Do nanti adiknya bawa ke dokter BPJS Cordova. Oke, sudah dibawa. Saya berangkat karena memang ya keluarga Lumajang sudah siap-siap. Kami berangkat. Lalu saudaraku sore terus kita komunikasi, saya cek bagaimana keadaannya, sudah membaik, belum, masih muntah. Masih mual-mual. Menjelang sampai Blitar, saya cek gimana adik? Muntah-muntah apa? Panasnya bagaimana? Masih panas tinggi. Berapa panasnya? Sekian. Ya sudah, nanti papa sampai rumah kita ke IGD. Ya, ke rumah sakit. Nah, sampai rumah langsung saudara tas-tas keluarkan, saya bawa Eldo masuk ke IGD. Pulang di IGD diperiksa. Pandu itu diperiksa di rumah sakit Baptis ya. Ya pertama diduga karena ada panas, ada batuk, ada diare, diduga ini COVID. Makanya perawatnya langsung bertanya pada saya, Pak, kalau nanti ternyata COVID, apakah anak ini boleh diisolasi di rumah sakit? Saya bingung Raison jawab, wah ini pertanyaan sulit. Isolasi ada bagusnya, tapi ada tidaknya. Bagi Vandu nek sendirian tidak bagus. Ya, bagusnya tidak menular ke anak-anak yang lain. Ini keputusan yang sulit sebetulnya. Saya bingung, tidak bisa jawab, saudara. Ditunggu tidak bisa jawab, karena memang pertimbangannya tidak mudah. Akhirnya perawatnya, ya sudah gini aja Pak, nanti hasilnya, ya betul, tunggu hasilnya aja. Tunggu hasilnya, nanti kalau hasilnya ya positif, baru kita buat, saya akan rundingan dulu, baiknya gimana, rundingan dengan Vandu, dengan anak-anak yang lain ya. Ini bagusnya bagaimana. Nah, setelah itu diambil darah, di swab ya. Hasil swab pertama negatif, puji Tuhan. Hasil pemeriksaan darah negatif, semua baik. Ternyata hanya radang tenggorokan seperti saya, batuknya ya. Ya, seperti saya. Radang tenggorokan dicampur tambah mah ya saudara-saudara. Nah lalu diberikan surat, dokter berkata ya aman Pak, jadi boleh pulang. Ya boleh pulang. Nah ini hasil labnya, suratnya itu saya pegang saudara. Nah inilah surat pembebasan. Bebas itu artinya apa? Kembali pulang. Kembali bersama siapa? Ya, kembali bersama bapaknya, kembali bersama kakaknya, kembali bersama adiknya. Nah, kembali kepada keluarganya, itu pulang, bebas. Makanya kalau tadi arti dibebaskan dalam buku Kamus Alkitab tadi, saudara-saudara, dibebaskan itu artinya apa? Kembali kepada Tuhan. Ketika Allah muncul, saudara-saudara, yang terjadi pertama apa? Saudara akan kembali kepada Tuhan. Nah, kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita belum kembali, belum bebas. Ya. Belum kembali melayani, belum bebas. Belum menikmati keintiman dengan Tuhan, belum bebas. Ya, silahkan kita ukur sendiri, apakah kita sudah. Ayat ini bicara tentang nubuat, tentang pembebasan. Allah muncul, ratakan jalan untuk Tuhan. Tuhan akan memimpin umatnya kembali ke negeri perjanjian. Itu artinya kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Ayat 5. Apa yang terjadi ketika Tuhan hadir? Yang kedua ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yang terjadi yang kedua, saudara-saudara, kalau yang pertama tadi membebaskan berarti kembali kepada Tuhan. Yang kedua adalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Pernyataan kemuliaan Tuhan itu, saudara, setidaknya ada 3 macam yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Yang pertama,
Ketika alam semesta atau dikenal sebagai pernyataan umum, ya Tuhan menciptakan alam semesta, kita mengenal lagu "Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu." Nah ini saudara melihat alam, saudara melihat kemuliaannya. Ya, saudara melihat, Sproul berkata, Alkitab menyatakan bahwa Allah menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Ia memperlihatkan kemuliaannya melalui alam semesta. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi, itu saudara sedang ditunjukkan. Ini loh kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Gunung yang besar, hutan yang rimbun seperti itu, Dia yang menciptakan. Ya, aku memuji kebesaran-Mu. Dari alam saudara dapat memuliakan Tuhan. Tetapi itu masih ecek-ecek. Maksudnya di dalam tataran saudara melihat kemuliaan Tuhan. Itu paling rendah. Saudara melihat ciptaan itu baru, saudara sudah gumun melihat planet-planet di luar itu sudah gumun. Itu masih paling rendah. Dalam tataran kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, puncak pewahyuan terlihat di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Nah ini mulai lebih hebat lagi. Makanya saudara-saudara sepupu kita tidak bisa terima Allah jadi manusia, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Malaikat aja gumun, jangankan saudara sepupu kita, malaikat aja heran. Allah, anak Allah ini kok mau jadi manusia? Manusia seperti saya dan saudara gitu loh, yang begitu hina, begitu lemah. Allah meninggalkan kehebatannya, kekuatannya, kekuasaannya, kesuciannya, keperkasaannya menjadi seperti saya dan saudara. Nah itu sebetulnya, ya Sproul menyatakan puncak pewahyuan terlihat dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang oleh pakar teologi disebut inkarnasi. Nah itu baru hebat saudara. Karena saudara melihat Allah sekarang dengan mata saudara. Orang-orang pada waktu itu, di depan mata mereka, ya, dekat sekali dengan mereka, sampai mereka tidak percaya kalau itu Allah. Makanya orang tidak percaya kalau itu Allah, makanya disalibkan. Karena tidak percaya itu Allah. Ya itu hebatnya saudara. Makanya ketika hari Natal saudara lihat ya, ribuan malaikat menyembah. Glow, itu kan penggubah lagu yang menceritakan malaikat-malaikat menyanyi pada malam Natal. Malaikat-malaikat menyanyi karena anak Allah Yesus Kristus di surga ini jadi manusia. Luar biasa. Mereka, ini kemuliaan Allah yang kedua yang dilihat. Orang juga tidak percaya. Mosok lahir di kandang, dibungkus kain lampin, di kandang domba, ini Allah. Aduh. Nah itu saya tambahin satu, kemuliaan Allah itu dapat dinyatakan. Yang ketiga, ini bukan yang tertinggi. Menurut saya di antara tengah-tengahnya dua, dan yang alam dan yang inkarnasi tadi. Di bawahnya inkarnasi. Yaitu apa? Kemuliaan Allah dinyatakan melalui pertobatan umat Tuhan. Jadi dalam Matius 3 ya nubuat ayat itu yang digenapi saudara-saudara. Itu khotbah Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, ini khotbahnya di dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu ayat 5 dan 6 menceritakan respon orang-orang, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah Tuhan itu sangat dipermuliakan dengan apa saudara? Dengan perubahan hidup seseorang yang berdosa. Jutaan orang sudah telah menjadi orang Kristen karena apa? Melihat hidup orang Kristen. Melihat kemuliaan Tuhan walaupun kayak bulan ya. Bulan itu tidak seperti matahari. Inkarnasi Yesus itu seperti matahari yang terang, kemuliaannya terang sekali, hebat sekali. Kalau orang Kristen yang menjadi terang itu seperti bulan, redup,
tapi ya bercahaya. Saudara dapat melihat terangnya. Ya. Nah, Tuhan sangat dipermuliakan saudaraku ketika saya dan saudara berubah, ya, diubah oleh Tuhan Yesus. Hari ini kalau saudara ke pasar Ngemplak, musimnya mangga. Saya buka di Google, saudara. Mangga itu bisa jadi buah mangga seperti apa? Pertama, pohon mangga itu mengeluarkan bunga. Bunga itu ada bagian putik, dan bunga itu harus membuai putiknya supaya menjadi buah. Bagaimana pembuahan mangga itu terjadi? Itu karena dibantu ada dua kemungkinan, angin atau serangga. Ya, membawa sari bunga itu ke putiknya, terjadilah pembuahan. Kalau bunga itu tidak terjadi pembuahan, bunga itu akan gugur, tidak jadi buah. Banyak orang ke gereja, saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, ada campur tangannya, angin juga bisa lambang Roh Kudus. Serangga itu ada pihak ketiga yang menyebabkan bunga itu berbuah. Jadi saudara, orang Kristen mengapa tidak berbuah? Bisa jadi memang bukan orang pilihan, tidak bisa berbuah. Rontok, mekar bunganya, indah, tapi gugur tanpa menjadi buah, tanpa menghasilkan buah. Ya. Nah, kalau sudah jadi buah, saudara, mangga, saudara lihat buah mangga di kios, warnanya kemerah-merahan, kuning, baru warnanya saja saudara sudah suka. Terus dicium, harum, saudara rasakan manis, ya, rasanya manis, harum, menarik. Itu orang Kristen. Makanya saudara-saudaraku, Allah itu dapat dimuliakan. Ya, kalau di dalam nyanyian NP, hidupmu kitab terbuka. Yesus yang tidak nampak, Yesus yang di dalam diri kita itu bisa terlihat ketika hidup kita diubah. Saya akan menutup dengan kutipan Sproul. Firman Tuhan mengartikan pertobatan sebagai perubahan pikiran. Nah ini ya, makanya perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini bukan tanpa sekedar perubahan opini yang sepele, tetapi perubahan arah dari kehidupan seseorang. Hal ini menyangkut suatu titik balik atau perubahan yang radikal dari dosa, dari dunia, dari dosa kepada Kristus. Radikal, saudara. Pertobatan itu radikal. Dimulai dari pikiran yang membawa kehidupan. Kalau hanya pikirannya tok, hidupnya tidak berubah, iya tidak bertobat itu. Hanya tahu, kalau cuma tahu, Yesus, firman Tuhan berkata, iblis juga tahu Yesus Allah. Kalau tidak berubah loh, iblis juga tahu masalahnya. Firman Tuhan, iblis tahu, ngutipi ayat kok. Kalau cuma tahu loh saudara. Tetapi pertobatan yang sejati itu adalah apa? Itu adalah perubahan radikal kehidupan seseorang. Amin.